Halo, assalamualaikum semuanya. Kembali lagi belajar merajut bersama aku di channel Bintang Berau. Di kesempatan video kali ini aku telah membuat tutorial atau cara merajut dompet koin dengan ukuran mini, yaitu ukuran 9 x 11,5 cm. Dan ini karena ini untuk pemula, jadi ini full hanya menggunakan tusuk single crochet keliling ya, ditambah sedikit tusuk slip stitch. Yuk, bagi kalian yang masih pemula, kita belajar sambil berkreasi. Alat yang kita butuhkan yaitu benang. Di sini benang poli Indo. Kemudian ada gunting, korek api, penanda, kemudian jarum tapestri. Fungsinya untuk merapikan benang. Jika tidak ada jarum tapestri tidak masalah, bisa kalian menggunakan hakpen. Kemudian sama hakpen ukuran, saya pakai ukuran nomor 4 ya. Dan untuk benangnya, jika kalian masih pemula, saya tidak menyarankan untuk memakai benang nilon. Benang yang paling nyaman untuk pemula bisa kalian gunakan benang poli Indo ini atau poli kilap dan sejenisnya. Itu saja, jika kalian masih pemula, saya sarankan untuk tidak memakai benang nilon. Dan untuk langkah pertama, buat slip knot terlebih dahulu. Masukkan hakpen dari arah bawah. Kemudian tarik. Jadi slip knot atau disebut juga tali simpul. Dan cara membuat slip knot atau tali simpul ini banyak caranya ya. Kemudian buat rantai. Caranya, kait masukkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, dan di sini saya telah membuat sebanyak 23 rantai. Jika kalian ingin membuat ukuran yang lebih besar atau lebih lebar, bisa kalian tambahin lagi rantainya. Di sini saya membuat 23 rantai dengan panjang 13 cm. Kemudian untuk langkah selanjutnya, kita akan buat single crochet di lubang kedua. Di sini ada hakpen, di sini lubang pertama, lubang kedua di sini kita buat single crochet. Kemudian untuk mempermudah, kita akan memberi penanda di single crochet yang pertama ini. Di lubang pertama ini kita buat single crochet 2 kali. Jadi ini tadi kita sudah membuat single crochet 1. Sekarang kita tambah lagi 1 lagi. Jadi 2 single crochet. Kemudian lanjutkan masing-masing lubang isi dengan 1 single crochet. Lubang depannya sini. Satu, depannya isi 1 single crochet. Lanjutkan saja isi masing-masing lubang dengan 1 single crochet sampai ujung sini. Jika kalian tidak punya penanda atau kalian masih pemula sekali dan alat-alatnya belum lengkap, kalian bisa menggunakan benang yang berbeda warna atau cemiti atau apa saja ya untuk menandai ini. Lanjutkan saja masing-masing lubang isi dengan 1 single crochet, lanjutkan sampai ujung bagian sini. Oke, dan ini sudah sampai di bagian ujung. Ini lubang yang terakhir. Nah, lubang yang terakhir ini kita isi 1 lubang dengan 3 single crochet. 1, aduh maaf, lepas, saya ulangi lagi,
1, 2, 3. Jadi lubang terakhir ini isi dengan 3 single crochet dalam satu lubang. Kemudian lubang bagian sini, baris ke sini sudah selesai. Kemudian kita putar seperti ini. Kita akan buat single crochet di lubang bagian sini. Sambil ini benang yang pertama tadi kita taruh di sini sambil kita rajut agar lebih rapi, kita bawa kita rajut. Sini ya. Masukkan di lubang bagian sini. Lanjutkan masing-masing lubang isi dengan 1 single crochet. Lanjutkan sampai ujung penanda sini. Ini sudah sampai di ujung penanda di sini. Kita akan isi di lubang sini dengan 1 single crochet lagi. Jadi ini tadi pertama telah kita isi dengan 2 single crochet, ditambah 1 ini jadi 3 single crochet. Jadi sama di sini tadi ujung sini juga kita isi dengan 3 single crochet dalam satu lubang. Sini pun juga sama. Ini 2 tambah 1 jadi 3 single crochet dalam satu lubang. Kemudian kita akan slip stitch di penanda sini. Kita buat slip stitch, caranya seperti ini. Langsung kita masukkan ke lubang sini. Ini sudah jadi alas dari dompet rajut ini. Kemudian kita akan naik ke atas, kita buat 1 rantai. Kemudian buat single crochet di dalam lubang yang sama. Di sini. Buat 1 single crochet, kemudian kita beri penanda. Kemudian lubang depannya sama, isi dengan 1 single crochet. Lanjutkan saja masing-masing lubang isi dengan 1 single crochet, memutar dari sini ke sini, memutar ke sini sampai di penanda sini. Oke, dan ini sudah sampai di penanda, sudah di lubang terakhir ini. Nah, di sini kita akan membuat single crochet, memutar terus tanpa slip stitch. Jadi langsung saja ya. Ini single crochet terakhir. Kemudian kita akan langsung membuat single crochet di penanda ini.
di penanda sini, langsung kita buat single crochet. Nah, langsung buat, kita akan kasih penanda di sini ya, untuk menandai nanti kita berhenti di sini. Ini satu single crochet, lubang depannya sama, isi dengan satu single crochet. Lubang depannya sama, isi dengan satu single crochet. Lanjutkan saja terus memutar. Jadi motif yang akan kita buat atau single crochet yang akan kita buat itu memutar seperti apa? Seperti obat nyamuk itu ya. Jadi memutar terus, kita buat satu single crochet masing-masing lubang, memutari terus sampai tinggi yang kita inginkan. Lanjutkan saja ya, memutar sini seperti obat nyamuk. Oke, dan di sini saya sudah mendapatkan 12 putaran, dihitung dari alas sampai sini, ini sebanyak 12 putaran single crochet. Oke, dan saya di sini akan memindah penanda ini. Ini tadi saya tandai di bagian dalamnya, jadi saya akan taruh di luar sini. Jika diukur ini kira-kira 5 cm. Oke, lanjutkan saja dengan panjang atau tinggi yang kalian inginkan, terus memutar sampai tinggi yang kalian inginkan. Oke, dan di sini saya sudah mendapatkan kurang lebih 9 cm. Jadi cukup saya di sini hanya membuat ukuran 9 cm. Dan jika kalian ingin membuat ukuran yang lebih tinggi atau muat dengan HP kalian untuk tempat HP, bisa kalian tambah sesuai tinggi HP kalian masing-masing. Di sini saya hanya membuat dompet untuk koin, jadi cukup di sini hanya 9 cm. Atau di sini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 putaran tusuk single crochet, dan kita akan berhenti di pas sini, pas bagian penanda yang kita tandai tadi. Kemudian buat slip stitch, di depan sini. Kemudian karena ini saya bikin untuk pemula, jadi simpel saja, langsung saja di sini kita akan buat gantungannya atau tali dompet rajut ini. Buat rantai sebanyak kurang lebih 30 rantai. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Oke, di sini saya telah membuat rantai sebanyak 35 karena saya rasa 30 masih kurang panjang, saya tambahin 5 lagi, jadi total semuanya ada 35 rantai. Kemudian kita akan slip stitch lagi di bagian lubang depannya sini. Ulangi slip stitch seperti single crochet, tapi langsung ditarik, kita masukkan ke lubang sini. Oke, kemudian setelah kita slip stitch ini jarumnya kan menghadap ke sebelah sini ya, jadi kita agak putar begini. Ini kita hadapkan ke sini, kemudian kita slip stitch di sini, di depannya, di lubang depannya sini, pas di bawah tali ini, di sini ya, kita masukkan, kita buat slip stitch. Maaf agak susah ya.
langsung kita slip setit. Nah, langsung kita masukkan di sini ya. Saya ulangi sekali lagi. Jadi tadi kita telah memutar jarum ini, kita hadapkan bagian sini, kita selip setit di bawah tali ini atau di lubang depannya sini. Kemudian kita buat selip setit seperti ini. Kemudian kita akan selip setit di bagian atas ini. Kemudian selip setit di sini, lubang sini, lubang depannya. Lalu kita akan selip setit di lubang bagian tali sini. Kita akan buat tusuk slip setit di bagian tali ini. Lanjutkan dengan cara yang sama, yaitu selip setit sampai di, kita selip setit memutar sampai di bagian sini. Dan ini saya telah membuat selip setit mengelilingi tali ini sudah sampai bagian terakhir. Langsung yang terakhir ini kita selip setit di lubang sini ya, kita satukan. Udah selesai ya, seperti ini. Lalu kita akan putus benang ini, potong benang ini dengan korek api. Kemudian rapikan sisa atau ujung benang ini dengan jarum tapestri seperti ini. Tapi jika tidak ada jarum tapestri tidak masalah, bisa kalian gunakan hakpen. Kemudian selip-selipkan menggunakan jarum tapestri itu. Kalau tidak ada, bisa kalian menggunakan hakpen. Dan untuk menggunakan hakpen caranya sama ya, kita kait-kaitkan saja. Oke, dan ini setelah selesai, kita akan memasang bagian resletingnya. Karena resleting ini terlalu panjang, jadi kita akan memotong sebagian, kita sesuaikan dengan panjang dompet ini. Kemudian untuk menjahit resleting, kita jahit bagian dalam sini ya. Pertama kita jahit bagian resleting ini. Kemudian kita jahit mengelilingi sampai sini lagi. Kemudian untuk mempercantik tampilan dompet ini, di sini saya akan menghias dengan bunga ini. Untuk cara membuat bunga ini bisa kalian lihat di video saya sebelumnya. Oke, kita akan mulai menjahit bagian resleting dan bunganya.
Oke, dan ini telah selesai. Terima kasih telah menonton. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe serta hidupkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update atau notifikasi terbaru dari kami. Terima kasih.